ada yang sedikit menarik ketika seseorang mengangkat kenapa pemerintah tidak ingin rakyatnya cerdas, rakyatnya pintar, rakyatnya mandiri. Lalu dia membuka salah satu buku karya Tan Malaka, yang seperti kita ketahui yang merupakan aktivis yang skala internasional yang menyumbangkan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara ini. Semua pemikirannya banyak digunakan oleh kalangan aktivis, akademisi, dan politik juga intelektual. Dan of course, I think the example yang dia katakan dalam video itu sangat tidak relevan dengan kondisi zaman. Dia mengatakan negara tidak menginginkan masyarakat itu karena takut mengerti dan akhirnya membuat satu gerakan dan kemudian akhirnya memberontak. Diberilah contoh seperti kejadian waktu di India pada saat di zaman penjajahan Inggris. Dilihat sekilas mungkin sepertinya benar, tetapi itu sangat jauh berbeda. Dan contoh itu tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu propaganda yang mungkin kalau saya mengatakan termasuk black campaign gitu. Karena begini, yang dikatakan Tan Malaka itu dan disampelkan di dalam bukunya itu, dicontohkan dalam bukunya itu adalah di mana negara ada di dalam satu kekuasaan penjajah dan yang menjadi objek masyarakatnya adalah masyarakat yang dijajah. Sehingga ketika ia memiliki pemikiran, memiliki intelektual yang baik, maka pasti ia akan melakukan satu pergerakan untuk melepaskan diri dari penjajahan tersebut. Justru sangat jauh berbeda konteksnya ketika itu ada di dalam negara merdeka. Di dalam negara merdeka, negara sangat ingin sekali masyarakat itu pintar. Karena dengan masyarakatnya pintar, dia tahu bahwasanya negara sedang melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Saya ambil satu contoh. Ketika negara mengatakan negara dalam keadaan defisit, negara dalam keadaan pailit, negara dalam keadaan kritis, negara dalam keadaan perang ideologi sana atau apapun bentuknya. Bagaimana mungkin masyarakat bisa memahami apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau tidak memiliki pengetahuan yang cukup? Jadi justru syarat utamanya dia harus cerdas. Contoh, ketika pemerintah mengatakan kita berantas korupsi, lalu timbul meme. Esoknya ada orang yang disidang dan diputus tidak sesuai dengan harapan masyarakat, karena menurutnya seorang koruptor layak harus dihukum berat. Setuju dan sepakat. Lalu pemerintah atau pimpinan negara mengeluarkan satu statement, ya mungkin lebih mirip ke satir, tapi itu adalah statement dari seorang kepala negara itu akan berpengaruh. Nah, dan kemudian berubahlah putusan itu menjadi 20 tahun, dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun. Masyarakat kalau yang tidak cerdas, tidak memahami dan tidak cukup informasi, maka dia tidak akan memahami korelasinya. Nah, jadi ketika kita memberi satu contoh, itu kita ambil dari buku Tan Malaka itu, kemudian diambil juga dari contohnya dari satu negara yang masih dalam kondisi terjajah, itu maka tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang.
Nah, ini berbahaya. Propaganda ini sangat berbahaya. Karena untuk membandingkan sesuatu itu harus sebisa mungkin mendekati kesamaan supaya hasil dari apa yang ingin diambil dari contoh suatu persamaan itu tadi mendekati realita yang sesungguhnya. Nah, dan ini saya melihatnya bukan sesederhana itu sebenarnya. Saya melihatnya ternyata apa yang saya amati dari sosial media, baik media mainstream, sosial media, di grup-grup, banyak lah. Itu seperti ada yang mengkoordinir, ini sangat masif dan terkoordinir dengan baik. Karena saya ambil salah satu contoh, ketika bicara pagar laut misalnya, maka ada yang mendukung, ada yang mengkanter, ada yang pro, ada yang kontra. Oke, kalau itu kita anggap bagian dari realita demokrasi dan itu baik. Tetapi ada sesuatu yang mencolok, di mana ada kesamaan propaganda ketika ada satu bagian yang ingin mengkanter isu itu. Dan ini di banyak akun, tetapi intinya sama dan narasinya nggak jauh berbeda. Jadi seperti kayak kalau ibarat kita bayangkan dalam WhatsApp itu, jadi seperti pesan broadcast. Ya, tapi ini dilakukan oleh orang akun yang banyak. Entah akunnya, kan bisa saja akunnya yang banyak tapi orangnya nggak ada, ya bisa aja. Tapi yang jelas akunnya itu banyak dan memiliki narasi yang mirip. Saya tidak katakan sama tapi mirip. Nah, saya melihat ini ada apa fenomena ini. Ketika pemerintah ingin bekerja dengan baik, dihalang-halangi dengan hate speech. Saya mengkategorikan ini hate speech. Terserah perkara ada yang setuju atau tidak, tapi saya mengkategorikan ini, saya masuk ke dalam kategori hate speech. Nah, dan cenderung juga mungkin kepada hoax. Kenapa? Karena kebanyakan dari videonya itu adalah mengcounter asumsi-asumsi. Salah satu contoh, pemerintah memberi makan gratis kepada murid sekolah dan itu banyak dihujat. Padahal itu dilakukan juga oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang juga ada yang melakukan hal yang sama. Kenapa? Dan itu tolak ukurnya jelas. Tingkat efektivitasnya dan manfaatnya itu cukup baik. Kenapa itu dilakukan? Tapi kemudian dikanter dengan istilah yang negara itu memberikan pekerjaan kepada bapaknya, yang ngasih makan anaknya ya biar bapaknya. Jangan anaknya dikasih makan tapi bapaknya nggak dikasih pekerjaan. Itu sepertinya benar, logika sederhananya benar, tapi bodoh saya bilang gitu. Bagaimana? Kedua-duanya itu hal yang perlu. Itu memberi makanan bergizi untuk anak-anak yang bersekolah itu perlu. Membuka lapangan pekerjaan juga perlu. Namun kan ini skala prioritas. Kalau membuka lapangan pekerjaan, pemerintah hanya bisa melakukannya lewat regulasi yang implementasinya itu akan dijalankan oleh sektor usaha swasta. Tapi kalau memberi makan kepada anak sekolah, itu regulasi yang implementasinya juga langsung dilakukan oleh pemerintah. Kenapa? Karena anggaran APBN. Tapi kalau membuka lapangan pekerjaan, pemerintah hanya bisa memberikan insentif. Misal, siapa yang ingin membuka pabrik, saya bebaskan dari pajak PPN.
Maka berarti ketika ada orang ingin membuka satu usaha di bidang manufacturing, dia sudah kebayang dia punya keuntungan 12% dari pajak yang harusnya dia bayar tapi tidak dibayar karena menjadi insentif. Jadi beda situasinya, konteksnya dengan apa yang diisukan dalam hate speech yang saya bilang tadi itu. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, jadi banyaklah hal-hal yang saya perhatikan ini sudah merupakan satu hal yang nggak baik. Kenapa? Justru ini yang membodohi masyarakat. Bukan berarti saya di sini murni mendukung pemerintah, membela pemerintah. Oh, enggak. Tetapi maksudnya begini, saya lihat ini adalah satu kebijakan dan itu sesuatu yang baik. Toh tidak ada salahnya kita berikan ke pemerintah kesempatan. Karena dengan kepemimpinan Prabowo yang sudah beberapa periode tertunda dan kemudian terrealisasi sekarang ia menjadi pimpinan negara, saya yakin udah banyak yang dia gali dari bawah, segala informasi yang bermanfaat untuk dia jadikan satu kebijakan ke depan yang mungkin nanti akan justru lebih jitu menurut saya, mengeluarkan kondisi bangsa dan negara ini dari situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Dan saya lihat di sini saya bicara tentang PDI deh. Seolah-olah PDI itu nggak pernah ada dosa di negara ini. Beberapa politikusnya kita perhatikan di televisi itu seolah-olah nggak ada dosa. Menghujat sana, menghujat sini, bicara pagar laut itu nggak benar segala macam. Itu saya lihat seorang politisi, contoh si Rike Diah Pitaloka itu mengatakan dalam satu broadcast, kata menghujat lah tentang keberadaan dan penuntasan dari pagar laut yang lagi heboh. Padahal ia adalah anggota DPR RI dari partai PDI Perjuangan. Dan bukan satu periode. Kemana aja Bu? Kan itu yang jadi persoalan. Kenapa kemarin-kemarin nggak pernah Anda teriakan itu pagar laut? Kemudian di mana tupoksi Anda sebagai anggota DPR pada saat itu ada? Ketika itu dilakukan oleh oligarki yang memanfaatkan pemerintah untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh pihak oligarki tersebut. Dan kapasitas Anda itu bukan mengkritik rakyat, tetapi mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, kalau itu dikeluarkan oleh pemerintah terdahulu, apakah terdahulu waktu itu berjalan sudah Anda perhatikan? Jadi jangan seolah-olah masyarakat ini tidak memahami dan tidak mengerti sepak terjang politik. Saya tidak membenci PDI Perjuangan, tidak. Tetapi kalau kita pengen objektif, ya tidak begitu juga. Itu kan buah kerja kalian semua. Berapa periode kalian mengangkangi pemerintah sebagai pemenang pemilu, dan berapa banyak yang bisa kalian lakukan. Jadi PDI ini saya perhatiin, kalau dia jadi pemenang, jadi anak manis. Tapi kalau dia kalah, dia jadi seolah orang paling terjolimi, terus jadi wong cilik, terus mengkritik ini
tidak itu. Jadi nggak relevan. Jadi sekali lagi, kalau saya memberi saran kepada pemerintah, lakukan yang terbaik. Rakyat menilai, dan ada saatnya nanti ketika rakyat sudah lebih memahami, karena selama ini dibodoh-bodohi oleh para politikus, nanti dengan sendirinya. Dan di sini juga ada peran invisible hand lah, kalau saya bisa katakan. Ada peran takdir, ada peran penguasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka tabir-tabir itu nanti. Kalau bahasa Al-Qur'annya, ya yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil, dan yang kebatil itu tadi pasti akan sirna dan musnah, yang hak itu akan berdiri tegak. Itu mungkin, dan itu pasti akan terjadi nanti.